Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yogi Ferdiansyah dengan NPM 1970524000, kelas A1 semester 5 mata kuliah Keselamatan Konstruksi. Saya akan menjawab pertanyaan secara lisan. Pertanyaan itu ialah apa yang sudah Anda pelajari dari mata kuliah Keselamatan Konstruksi selama 1 semester ini. Di dalam mata kuliah konstruksi, yang pertama adalah identifikasi bahaya ketiga konstruksi. Tujuannya terdapat dua, yaitu yang pertama mengamankan suatu sistem kegiatan atau pekerjaan konstruksi melalui dari input, proses maupun output. Yang kedua, selain itu penerapan program safety juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan well-being pekerja konstruksi. Pengertian dasar terdapat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 9 PRM 2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 Konstruksi. K3 adalah keselamatan dan kesehatan kerja dengan pengertian pemberian perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi, proses produksi, dan lingkungan sekitar tempat kerja. Jenis-jenis potensi bahaya atau hazard konstruksi ialah radiation, fisikal, chemical, elektrikal, mekanikal, fisiologikal, biologikal, ergonomi. Di dalam mata kuliah keselamatan konstruksi terdapat dasar hukum atau komite keselamatan konstruksi. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Peraturan Menteri 2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. Yang keempat, Peraturan Menteri PUPR 05 PRTM 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 15 PRTM 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Di Komite Keselamatan Konstruksi terdapat tugas komite, yaitu pertama, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi yang diperkirakan memiliki potensi bahaya tinggi. Yang kedua, melaksanakan investigasi kecelakaan konstruksi. Yang ketiga, memberi saran dan pertimbangan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi dan atau investigasi kecelakaan konstruksi. Dalam konstruksi, kita dapat melakukan menganalisa potensi bahaya terhadap ketiga konstruksi agar dapat dilakukan meminimalkan risiko potensi bahaya yang ada. Proyek konstruksi adalah aktivitas fisik yang terdapat beberapa elemen bangunan, jalanan, jembatan, dermaga, bandara, dan lain-lain dengan durasi yang telah ditentukan. Proyek konstruksi berdasarkan sumber dana, yaitu proyek pemerintah melalui APBN atau APBD, provinsi atau APBD, kabupaten atau kota, proyek bantuan luar negeri, proyek investasi asing dari luar negeri, proyek swasta murni secara perorangan atau korelasi, proyek konsorium, proyek dari sumber dana sindikasi, swadaya masyarakat. Peraturan mengenai keselamatan konstruksi telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Dalam peraturan menteri ini, yang dimaksud adalah tentang keselamatan konstruksi, sistem manajemen keselamatan konstruksi, yang selanjutnya disebut SMKK, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang selanjutnya disebut K3 Konstruksi, dan lain-lain. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Tenaga Kerjaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pekerjaan pada Ketinggian di dalam Peraturan Menteri. Ini yang dimaksud ialah di mana yang berisi tentang pekerjaan ketinggian, keselamatan dalam pekerjaan ketinggian,
meminimalkan kecelakaan atau tingkat resiko pada pekerjaan ketinggian. SKKNI untuk ahli K3 konstruksi adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan atau keahlian serta sikap kerja minimal yang harus dimiliki seseorang. SKKN ini tercantum dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2014 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori jasa profesional, ilmiah dan teknis, golongan pokok jasa arsitektur dan teknik sipil, analisis dan uji teknis bidang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 konstruksi. Selanjutnya ada penerapan sistem K3LM, proyek konstruksi K3LM panjangan dari keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan dan mutu dengan jasa konstruksi di Indonesia dan luar negeri. Di Indonesia, konstruksi apalagi di dalam pekerjaan bangunan ada alat bantu untuk mengerjakan di ketinggian, yaitu alat bantu berupa perancah atau scaffolding. Apa itu scaffold? Scaffold adalah platform kerja sementara untuk bekerja di ketinggian yang digunakan untuk mendukung alat kerja dan material selama pekerjaan berlangsung. Ada 3 tipe scaffold atau perancah. Yang pertama adalah supported scaffold, yang kedua ada suspense scaffolds, yang ketiga ada aerial lifts. Supported scaffold yaitu platform yang didukung oleh batang pipa kaku yang berfungsi sebagai perata beban seperti standar, flat girth, transom, dan sebagainya. Suspense scaffold platform kerja yang didukung oleh tali toslik. Aerial lift platform kerja yang didukung oleh suatu alat tertentu. Bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan mendirikan atau membongkar scaffolding. Yang pertama ada fall from elevation, yaitu jatuh, tergelincir, platform kerja tidak memadai dan tidak menggunakan alat pelindung jatuh. Yang kedua struck by atau tertimpa benda jatuh. Electrocution itu tersengat listrik. Scaffold collapse adalah runtuh, scaffolding tidak stabil. Bed planking platform tidak stabil, platform kerja tidak memadai. Modular scaffold atau perancah adalah suatu struktur sementara yang digunakan untuk menyangga manusia, material, dan peralatan kerja dalam konstruksi saat bekerja pada ketinggian. Biasanya perancah berbentuk suatu sistem modular dari pipa baja atau aluminium yang dirakit dari komponen individual yang difabrikasi terlebih dahulu, meskipun juga dapat menggunakan bahan-bahan lain. Bekerja pada ketinggian adalah aktivitas yang dilakukan oleh pekerja pada tempat kerja di permukaan tanah atau perairan yang terdapat perbedaan ketinggian dan memiliki potensi jatuh. Ada beberapa pelindung jatuh, yaitu perangkat pelindung jatuh, perangkat pencegah jatuh, dan yang ketiga perangkat penahan jatuh. Perangkat pelindung jatuh adalah peralatan untuk melindungi pekerja, orang lain, dan properti ketika bekerja pada ketinggian, atau biasa disebut personal fall system, personal fall restraint system. Perangkat pencegah jatuh adalah peralatan untuk mencegah pekerja memasuki wilayah kerja yang berpotensi jatuh, atau biasa disebut warning line system dan barricade system. Perangkat penahan jatuh adalah peralatan untuk mengurangi dampak jatuh pekerja agar tidak cedera atau meninggal dunia, atau biasa disebut safety net system, guardrail system, or equipment guards. Keselamatan kerja dalam ketinggian telah diatur pada Peraturan Menteri Tenaga-Kerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam pekerjaan pada ketinggian, dan diatur dalam United States Department of Labor Occupational Safety and Health Examination OSHA Fall Protection 1926-503. Sekian dari uraian saya. Apabila ada salah kata dan segala kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.